Yang penting nanti kita akan sepakati bahwa hal-hal itu yang kamu tulis nanti bisa menjadi kesepakatan baru. Ya, oke. Sekarang tulis yang sudah selesai, silakan ditambah di sini. Silakan, kalau yang sudah bisa ditempel
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 4 Pegadaian Satlatap, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 4 Pegadaian Satlatap, puji syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru pemberdayaan angkatan 7. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada siang hari ini adalah diseminasi 2 CPB di sekolah kita. Yang pertama ada Ibu Ati Dinawalida SPD dan yang kedua Ibu Indah Santi SPD. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMP 4 Pegadaian Satlatap kepada Ibu Novita SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Pegadaian Satlatap, wabil khusus untuk kedua Ibu Guru, Ibu Indah Nursanti SPD dan Ibu Atik Dinawalida SPD. Marilah yang pertama dan utama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung jenis, jumlah, apalagi harganya. Kemudian selawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu bisa mencontoh segala suri teladannya sehingga nanti kita layak mendapat syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu Guru semua, ini berbahagia sekali siang ini kita ada di ruangan perpustakaan SMP Negeri 4 Pegadaian dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 2 calon guru penggerak dari sekolah kita. Yang pertama nanti Bu Atik Dinawalida, yang kedua Ibu Nursanti atau Bu Indah Nursanti, atau mungkin nanti bolak-balik ya atau bergantian gitu. Untuk Bu Atik dan Bu Indah ini kesempatan untuk menularkan ilmu yang sudah pernah didapat, karena menularkan ilmu itu, kalau menularkan virus kita dosa, menularkan ilmu itu pahalanya banyak. Dan itu nanti akan menjadi salah satu dari 3 amalan yang akan tidak putus pahalanya di hari akhir. Sehingga nanti kalau itu diniati, semoga nanti meluber ke kalau akhiratnya dapat, dunianya insya Allah juga. Untuk Bapak Ibu Guru yang lain, ini Bu Atik dan Bu Indah adalah calon guru penggerak angkatan 7. Ini nanti semoga kita juga punya lagi yang angkatan 9. Saya juga sudah sedang mendaftar yang untuk BP angkatan 9. Jadi ini kita sudah punya role model, sudah punya 2 guru penggerak. Alhamdulillah ada temannya. Banyak kan dari sekolah yang lain ijen ya Bu ini. Alhamdulillah Bunda sama Bu Ati ada yang bisa diajak sharing, bisa diajak kerjasama, kolaborasi, itu suatu kebahagiaan. Semoga nanti yang angkatan 9 ya jangan yang lolos tidak sendiri, tapi berdua atau bertiga dan bertiga dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu yang lain jangan takut, jangan seulur dulu, wah ini kerjaan itu bergerak beri akeh dan sebagainya. Ini yang kelihatan oleh mata kan hanya ini. Jadi Bunda dan Bu Ati sing ketok kayak awake dhewe iki sing angel-angel ketok iki.
Sering-seringnya sing mlebu amplop ora ketok ke awake dhewe. Sehingga nanti tidak usah takut bahwa itu dari guru penggerak sulit dan sebagainya. Kita itu sebagai guru yang bisa harus menjadi bisa yang sosok yang harus bisa dibuku dan ditiru oleh anak murid kita. Kalau kita pengen murid kita kok, kalau ulangan ada persiapan, ada belajarnya. Ya kita kalau mau ada kegiatan ini ya ada persiapan, ada preparing-nya. Semuanya sama. Jadi kalau kita nanti melakukan untuk diri kita sendiri, insya Allah murid kita itu akan nutup ke kita. Kalau istilahnya Pak Wahyu dibilang murid kencing guru kencing berdiri, muridnya mesti kencing sambil berlari. Nah itu kencing sopong. Nah itu nanti akan secara otomatis itu tanpa diminta murid-muridnya kalau kita bisa menjadi sosok yang bisa dibuku, bisa ditiru, itu otomatis anak-anak akan ikut dengan kita. Nah ini untuk nanti silakan Bapak Ibu disimak dengan baik apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Ati dan Bu Indah yang nanti akan menjadi budaya positif untuk kita terlebih dahulu, kemudian ke murid-murid kita, ke anak didik kita, kemudian ke sekolah kita yang kita sayangi. Kemudian untuk nanti waktunya karena ini sudah ada jatah dari sana nanti digunakan sebaik-baiknya. Kalau ada yang perlu untuk ditanyakan, diberi masukan, diberi silakan nanti diberikan ya. Dan setelah ini saya akan menjadi peserta yang duduk di belakang untuk mendengarkan diseminasi dari Bu Ati dan Yunda. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas segala kerja keras Bu Ati dan Yunda di sela-sela segala kesibukannya masih harus membawa nama baik sekolah kita. Menjadi guru penggerak itu tidak hanya dirinya sendiri yang naik, tapi sekolahnya juga ikut. Di antara pembicaraan para kepala sekolah itu biasanya saya ditanya, "Pira guru penggerakmu?" "Loro." "Wih, kok diangi tulis 10 guru penggerak loro. Guru gue 30 guru penggerak 1." Itu kebanggaan untuk saya. Jadi ini saya berterima kasih sekali untuk segala yang sudah dikerjakan, untuk Bapak Ibu guru yang lain juga yang hari ini menjadi peserta, lain kali akan menjadi pembicara. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja kepada materi. Nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Ibu Ati, kemudian yang kedua adalah Bu Indah. Waktu dipersilakan sepenuhnya pada Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Pekanbaru Ibu Nur Hidayah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 yang nanti akan saya sampaikan dan Bu Indah sampaikan. Nah, nanti untuk materi diseminasinya ini ada 6 ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Dan nanti yang akan saya sampaikan adalah materi yang 1, 2, dan 3.
Iya. Nah, ini yang pertama, materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini sebelumnya ini ada satu kegiatan judulnya Cobalah Buka. Nah, saya mau meminta tolong kepada dua bapak atau ibu guru untuk melakukan kegiatan ini. Ya, silakan. Silakan ya. Ayo, dua boleh bapak atau ibu atau bapak dan ibu boleh. Iya, dua. Bu Ana, oke, monggo. Bu Ana dan berpasangan dua orang sama Pak Harun. Nah, di sini secara berpasangan marilah kita melakukan kegiatan Cobalah Buka. Nah, misalkan Bu Ana sebagai ahli Bu Ye. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Nah, terus kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini ya Bu ya, ini sangat penting untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang yang B, Pak Harun ya Pak G. Nah, tugasnya itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang Bu Ana tadi. Nah, dibujuk. Nah, tangan Anda itu boleh untuk membukanya itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari A tadi uang agar A bersedia membuka kepalan tangannya. Ya, coba silahkan Pak. Lagi Bu, biar enak gitu. Apa lagi ya? Oke. Lagi biasa. Oke, lagi berarti jangan naik ya. Ayo bawain dia mengatakan Pak. Coba pokoknya. Terus jangan. Ayo Pak, tidak boleh. Ya. Oke. Dibuka nggak ini sama Pak Wahyu di kepala tangannya? Tidak ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, terima kasih ya Pak Harun dan Pak Wahyu karena Pak Harun dan Pak Wahyu tidak mau membuka Pak Wahyu tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah, sekarang karena kosong katanya malu Pak Wahyu mau membukanya. Oke, ya cukup. Terima kasih Pak. Nah, cukup pokoknya Pak ya, jangan sampai dibuka misalnya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan yang pertama. Apakah A atau B membuka kepalan tangan? Tidak ya, tidak. Ini mengapa alasan karena tidak membuka, tidak ada alasannya ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah A atau B menutup kepalan tangan? Iya. Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepalan tangan? Coba tahu itu dulu. Kenapa tidak dibuka Pak? Ini rahasia. Oh, rahasia. Hanya orang menggelitik. Tidak boleh dibuka oleh orang lain untuk diketahui. Oh iya, karena di sini tadi sudah dijelaskan bahwa itu sangat berharga. Di sini ya, sangat berharga. Jadi nggak boleh dibuka nih, nggak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah hanya A? Kalau seandainya tadi Pak Harun yang mengepalkan tangannya, kira-kira Pak Harun mau membukanya atau tidak Pak? Tidak. Berarti yang memegang kontrol itu A atau B? B. A dan B. A dan B.
Kalau tadi misalkan Pak Harun tetap jadi D, Pak Wahyudi yang menggodanya itu, yang menggodanya suruh buka, katanya Pak Harun tetap nggak mau buka gitu. Berarti yang memegang kontrol itu sebenarnya itu siapa? Ya, yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Kita mau membuka atau tidak kepalan tangan ini tergantung diri kita. Diri kita mau membuka atau tidak gitu. Ya, kenapa ini? Nah sekarang di sini bagaimana cara menanamkan disiplin positif zaman dulu dan zaman sekarang. Nah apa hubungannya tadi tentang kontrol diri dengan penanaman disiplin positif. Nah pada zaman dulu penanaman disiplin itu misalkan saya sendiri waktu saya masih sekolah gitu. Ketika saya guru itu mau menanamkan disiplin positif itu biasanya dengan hukuman, iya kan? Anak bisa dikatakan anak itu disiplin itu harus ada hukumannya. Anak harus dihukum biar bisa disiplin. Nah sekarang, yang sekarang ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak selamanya penerapan disiplin positif itu harus dengan hukuman. Tetapi di sini kita harus melibatkan komunikasi antara guru dan murid. Nah, kemudian dalam penerapannya siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kita komunikasi dengan siswa. Kalau seandainya kamu begini, kira-kira konsekuensinya apa? Jangan langsung siswa tidak tahu, kita tidak pernah berdiskusi, kita tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba anak salah langsung dihukum gitu. Biasanya di situ anak akan memberontak. Tapi di sini pertama harus ada komunikasinya dulu. Baru setelah itu anak dikasih tahu konsekuensi atas perilaku mereka. Gitu. Terus yang ketiga, dengan disiplin positif, siswa kita ajarkan untuk memiliki tanggung jawab rasa hormat dalam berinteraksi. Biasanya kalau sudah ada komunikasi, anak itu akan cenderung, oh ya, saya salah. Oh ya, berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Saya untuk tidak frontal gitu langsung dimarahi dulu, anak itu langsung bantah atau gimana gitu. Dia biasanya kalau sudah ada komunikasi terlebih dahulu, anak itu tidak akan melakukan hal itu. Dan yang keempat, intinya di sini jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman atau iming-iming. Seperti yang tadi dilakukan pada kegiatan A dan B yang mengepalkan tangan itu. Walaupun mau dikasih iming-iming, mau dikasih uang atau dihentik, diancam, itu anak tidak akan melakukannya. Jadi ini disiplin positif yang kita harapkan adalah yang seperti ini. Gitu. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah mengubah pandangan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu menurut Stephen. Stephen murid kita ya Pak ya. Stephen, Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus mengubah pandangan kita terlebih dahulu. Nah, di sini tadi dijelaskan ada stimulus respon, ada teori kontrol. Itu yang bagaimana? Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kalau dulu di sini
realitas kita kan berpikiran bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada kenyataannya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Karena kita memaksakan orang itu harus sesuai dengan kehendak kita. Tetapi di teori kontrol di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku itu, wah kamu berperilaku buruk berarti kamu jelek gitu. Tetapi sebenarnya perilaku semua orang itu di sini pasti memiliki tujuan. Nah di sini orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi, yang bisa mengontrol diri kita, mau tidaknya kita berubah adalah diri kita sendiri. Walaupun orang lain mengajak, ayo kita harus begini, tapi kalau misalkan kita sendiri itu tidak mau, kita tidak mau berubah, tidak bisa. Yang pertama di sini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan, nah, sama dengan yang ini, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke atas, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu. Dan ini masih yang kedua itu ya. Nah sekarang, apa yang didapat dari penerapan disiplin positif? Di sini yang didapat jika misalkan sekolah kita melakukan disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka ini akan tercapai. Keenam profil ini, nilai-nilai kebajikan ini akan dapat tercapai jika budaya positif atau disiplin positif di sekolah itu bisa diterapkan. Nah, sekarang materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu menurut Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu tadi ada alasannya. Ada orang yang dia itu disiplin. Nah, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau disiplin aja, saya nggak mau telat biar saya tidak dihukum. Ada itu motivasi yang pertama, salah satu motivasinya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau disiplin biar saya mendapat pujian dari orang lain. Wah hebat ya, ini disiplin, ini gini gitu. Jadi ada beberapa motif. Nah yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah motivasi yang ketiga ini adalah motivasi dari orang-orang yang sudah melakukan disiplin positif. Jadi mereka itu ada tujuannya. Oh saya mau punya tujuan ini, target saya ini. Maka orang itu akan melaksanakan disiplin positif. Jadi bukan lagi karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Sudah murni dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu hal yang mereka inginkan. Hukuman dan penghargaan. Kalau tadi motivasi ada beberapa tipe, hukuman dan penghargaan di sini juga ada pengaruhnya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ternyata tidak selamanya bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik gitu. Nah yang pertama penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita memberikan penghargaan kepada anak, misal kalau kamu nanti ulangan dapat
Nah, awalnya mungkin anak itu akan suka gitu, akan bersemangat, akan termotivasi karena ada iming-imingnya tadi, ada penghargaan yang ia inginkan. Tapi kalau sudah anak itu sudah pernah mendapatkan hadiah itu, biasanya itu besok lagi dia akan berpikir, aku harus tahu kok, saya sudah dapat pernah. Kadang-kadang anak mau menaikkan keinginannya, penghargaannya. Bu, kok masa hadiahnya kuota cuma 1 GB lagi, 2 GB atau berapa? Jadi dia menaikkan. Jadi penghargaan yang efektif itu hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Terus kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kalau selalu diberi penghargaan, maka anak itu motivasinya itu akan hilang. Mereka melakukan segala sesuatu karena menginginkan penghargaan tersebut. Nah, terus kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ada kalanya anak itu tadi melakukan kebaikan karena melakukan penghargaan. Jadi dia itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah hal yang positif. Jadi dia menolong orang, dia itu tidak sadar bahwa yang menolong orang itu adalah kewajiban dia, bukan karena penghargaannya gitu. Terus di sini dan dari ini poinnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal tadi menurut teori kontrol itu bahwa yang dapat mengendalikan perilaku seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, sedangkan restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi tadi ada motivasi, ada penghargaan, terus ada hukuman, terus sekarang adalah restitusi. Nah, itu tadi restitusi menciptakan kondisi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terus di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi bukan hukuman lagi, tetapi di sini untuk mencari solusi. Siapa yang mencari solusi? Itu solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Pada restitusi ini nanti kolaboratif, antara guru dan murid, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan guru lagi yang memberikan solusi, tetapi muridnya itu yang akan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada beberapa contoh. Nggak kelihatan ya? Tapi aku ya pecah ya. Sama-sama. Ini saya berikan contohnya aja. Yang pertama, hukuman itu adalah identitas yang gagal. Hukuman itu untuk identitas yang gagal. Nah, sedangkan kita mau siswa itu sukses, itu kita itu harus memberikannya itu konsekuensi atau restitusi. Nah, konsekuensi itu kok nggak ada ya? Konsekuensi itu netral ya, konsekuensi itu untuk identitas sukses tapi netral, sedangkan restitusi itu untuk identitas sukses tetapi yang lebih baik. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, untuk restitusi itu kita membantu siswa untuk mencari solusi atas permasalahan dia sendiri. Bukan kita yang mencarikan solusi, tetapi anaknya sendiri.
Nah, di sini untuk hukuman contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Atau ini aja. Nih. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Efeknya itu di sini, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dia tidak tersakiti, cuma dibuat tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi itu nanti murid atau anak mendapatkan penguatan, karena dia bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Gitu. Oh ini tadi negatif, netral, dan yang positif. Untuk hukuman itu identitasnya negatif. Untuk yang konsekuensi itu netral, dan yang untuk restitusi itu positif. Nah, yang ketiga ini sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita lakukan itu kita itu kan selalu membuat peraturan kelas. Peraturan yang kita buat untuk siswa, ya kan? Tetapi di sini kita mau menerapkan, tujuannya adalah untuk membuat keyakinan kelas. Kita mau membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seseorang akan lebih termotivasi dari dalam. Nah, untuk peraturan kelas kan yang membuat adalah bapak atau ibu guru, yang harus dilaksanakan, dijalankan oleh siswa. Tetapi untuk keyakinan kelas ini nanti yang membuat itu bareng-bareng antara siswa, terus nanti dibimbing oleh bapak ibu guru, terus kemudian nanti disepakati bersama-sama. Murid-murid pun demikian di sini, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau hanya peraturan, siswa akan kurang mengikuti. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan saya kemarin itu membuat keyakinan kelas di kelas 8 di Bu Ana, dan sudah disepakati juga sama Bu Ana, dan sudah saya tempel di kelas 8 untuk sebagai keyakinan kelas dari kelas 8. Nah, di sini prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas itu ada 8. Poinnya yang pertama, pada intinya itu siswa itu diminta untuk, kalau saya siswa itu saya minta untuk menulis apa sih yang mereka inginkan di sekolah ini, peraturan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Terus kemudian setelah siswa itu menulis, ya kan, terus kemudian saya minta untuk menempelkan di papan. Nah, setelah menempel di papan, nanti kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif kan biasanya kita larangan, jangan membuang sampah sembarangan, gitu. Tetapi di sini diganti dengan kalimat positif menjadi jagalah kebersihan. Ketika siswa itu mendengar kata jangan, gitu, anak kan pasti seringnya itu kan bertanya,
orang oleh manopo, nggak kenapa, kan gitu. Jadi di sini kita harus mengganti bentuk negatif menjadi positif. Terus kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat jika masih banyak yang berupa peraturan. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu hanya terdiri dari 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Sedikit saja, tidak banyak seperti peraturan itu. Kenapa kok hanya sedikit? Karena agar siswa itu mudah untuk mengingatnya. Jadi sedikit saja, tetapi harus benar-benar diterapkan. Terus di sini setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Setelah disetujui, baru keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nanti saya berikan contoh. Ini mungkin nanti panjenengan bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu, Ini hanya sekedar contoh. Ya, ini di sini contoh keyakinan kelas yang dapat kita laksanakan. Ya, nanti mungkin bisa diterapkan, panjenengan semua bisa membuat keyakinan kelas yang lebih bagus lagi. Harusnya itu keyakinan kelas itu satu kelas, satu guru itu sama. Jadi bisa dibantu wali kelas, terus nanti bapak ibu guru yang lain itu mengikuti. Karena kita kan di SMP, beda dengan yang di SD. Kalau di SD kan sistemnya guru kelas. Jadi setiap hari bisa lebih mudah menerapkan keyakinan yang telah dibuat. Tetapi karena kita itu berbeda-beda, alangkah baiknya kita nanti tetap menggunakan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas tersebut, membantu agar siswa itu bisa melaksanakan budaya positif dengan lebih baik lagi. Ini aja, Bu. Ini mohon maaf, suaranya itu tidak muncul, tetapi kurang lebihnya caranya seperti ini. Jadi ini saya memberikan kertas kepada siswa untuk menuliskan keyakinan kelas. Setiap anak itu boleh menuliskan lebih dari satu keyakinan yang mereka inginkan. Gitu. Jadi tidak harus satu, tetapi ya terserah mereka maunya bagaimana. Terus kemudian nanti kalau sudah ditulis nanti kita kelompokkan dulu. Mungkin kan ada anak yang menuliskan dalam sama gitu. Jadi nanti karena sama terus nanti kita kelompokkan. Maaf ini ya, kok tidak muncul suaranya. Fotonya nggak ada. Ini berarti. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Nanti misalkan kok Bapak Ibu guru pengen lihat videonya, bisa dilihat di laptop. Nanti bisa menghubungi saya atau Bu Indah gitu. Karena di sini nggak tahu kenapa suaranya tidak
muncul. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Indah. Monggo kepada Bu Indah dipersilakan. Dari Bu Ati tadi, jadi nanti saya ada 3 materi. Yang pertama kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan. Yang pertama itu bertahan hidup, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Kemudian ada penguasaan atau kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Jadi kadang satu kegiatan tujuannya berbeda. Karena setiap manusia kebutuhan dasarnya juga berbeda. Ketika kita terapkan pada murid itu jadi tidak semata-mata ketika murid itu melakukan suatu kesalahan itu mempunyai alasan yang jelek seperti dikatakan oleh Bu Ati tadi. Jadi semua perbuatan anak yang salah atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau ketika anak melanggar peraturan, melakukan kesalahan itu sebenarnya dikarenakan karena mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar ini, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kita punya ini. Nah, contoh kasus di sini. Angka adalah siswa kelas 7. Saat istirahat, dia mengambil bekal milik temannya Susi. Kemudian Susi melaporkan tindakan yang dilakukan Angka kepada Wangbar. Dari kasus di atas, tindakan yang dilakukan Angka pastilah memiliki alasan. Menurut panjenengan semua, alasan Angka itu apa? Lapar, bisa. Usir. Kita kembali ke yang tadi. Dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan dasar. Jadi, kan ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, dan ini 5 ini. Nah, dari tadi, contoh kasus tadi, bisa kita analisis bisa menjadi 5 alasan. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dalam kasus atau di atas, apabila jawabannya, jadi kita melihat jawaban alasannya. Ketika ditanya oleh guru, karena dia lapar tadi, alasannya, dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh orang tua adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena kita tahu manusia bertahan hidup salah satunya dengan makan, kopi, minum ini. Kemudian, jadi kita bisa menganalisa dari jawaban Anda. Jadi mungkin ini teori-teori yang berkaitan dengan konseling, mungkin Bu Inang ya. Nah, kita bisa lihat lagi. Yang kedua di sini, apabila Anda menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan Anto adalah kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Jika jawaban Anto adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin kita bisa mengambil banyak contoh dari anak didik kita, tinggal kita memandangnya dari sudut pandang mana. Mungkin di sini kurang kasih sayang banyak. Makanya mungkin bapak ibu guru yang memperhatikan ya. Dan yang keempat, apabila jawaban Anto dalam kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah
karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dari kemarin Indomie goreng, telur. Kemarin sekarang Indomie telur. Panjenengan mau bosan ya? Dan yang terakhir ini ada kebutuhan dasarnya. Apabila Anto menjawab bahwa ia melakukan karena iseng tadi, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita tidak bisa dalam menghadapi masalah anak itu dalam satu sudut pandang. Jadi kita bisa melihat apa alasan yang diberikan, karena banyak sekali. Kadang ya kita sendiri kadang kewalahan dengan anak karena alasannya berbeda-beda. Ya, mungkin banyak kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Ya. Nah, di sini ini untuk kita 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian ada sebagai teman, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling harus kita miliki adalah sebagai manajer. Oke. Yang pertama, ini kalau guru sebagai penghukum itu sebaiknya kita hindari. Tetapi kalau di sini lebih kita mungkin masih menerapkan karena mungkin keadaan dan kondisi yang seperti itu. Tetapi kita harus belajar untuk menjadi tidak seperti ini. Jadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya paling enak untuk membuat anak jera itu langsung. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan berhenti. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Artinya seperti itu. Hasilnya, dari hasil kalau kita seperti itu dan terus menerus, ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku, meja. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Dulu saya punya pengalaman teman seperti itu. Biasanya yang diincar oleh anak adalah ban motor. Tutupnya. Jadi semoga kita bisa menghindari posisi kontrol ini, karena ini posisi kontrol yang paling rendah. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau saya bisa mencontohkan sini adalah Bu Ana. Bu Ana itu ciri-cirinya membuat rasa bersalah adalah nada suara memuas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak asuh. Adik, kami bagaimana ya? Saya nggak bisa mencontohkan, Ibu Ana bisa mencontohkan ini. Jadi anak itu merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak langsung hidup. Kalau misalnya anak agresif kan langsung. Tetapi kalau anak merasa bersalah, numpuk jadi kadang jadi bom atom. Ya. Tidak seperti murid dengan murid penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Jadi anak yang diam itu kadang malah lebih berbahaya ketika mereka meluapkan emosi atau meluapkan keinginannya. Jadi
kita juga senang tidak senang dengan anak yang mungkin penurut, ya. Mungkin saja mereka menyimpang sesuatu. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, himbauan. Ciri-cirinya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Saya tidak bisa kalau pas percakapan ini, ya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, yang merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Malah kadang lebih jauh lagi, anak kadang merasa guru itu temannya, sehingga tidak ada batasan antara guru dan murid. Batasan di sini misalnya sopan santun, perkataan. Biasanya kalau merasa guru itu temannya fair gitu, biasanya malah bahasa, kalau kita bahasa Jawa mesti ngoko. Itu yang sering kita lihat kalau guru terlalu dekat dengan murid. Posisi yang keempat, pemantau. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Bisa jadi bisa dikatakan jalan batu. Oke. Peraturannya seperti ini, dilaksanakan seperti ini. Gitu. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dia terima. Guru tidak memberikan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengejar. Itu konsekuensi. Jadi sudah tadi dijelaskan Bu Atik, hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi, ya kalau melakukan sesuatu yang tidak semestinya, konsekuensinya seperti ini. Beda dengan hukuman. Hukuman berarti pada saat itu juga, kemudian biasanya dengan cara yang lebih tegas. Konsekuensi juga tegas, tapi kalau hukuman itu gimana ya? Lebih kita menentukan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol yang kelima yang harus kita miliki adalah ini, sebagai manajer. Ini adalah cita-cita semua pendidik, menjadi manajer. Ada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Bisa panjenengan itu contohnya. Jadi masalah keterlambatan. Jadi seperti nanti restitusi. Anak melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum, tapi anak akan merasa sadar sendiri. Terus dia mencari solusi sendiri. Baik Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi. Tetapi dia tidak marah, tidak dengan posisi marah, tidak dengan hukuman. Dilaksanakan tapi besok tipen. Ya, biasanya anak seperti itu, tipen. Hasilnya fokus pada murid, bukan pembagian guru atau orang tua. Kadang kita kalau hukuman itu kapok muka Pak, itu kita punya rasa kepuasan di kita. Tetapi kalau manajer itu semuanya pihak yang diuntungkan, kita berpihak pada murid. Ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru restitusi tadi. Enaknya gimana? Jadi misalnya kamu terlambat terus, besok gimana? Menurutmu bagaimana? Itu adalah restitusi atau guru sebagai manajer. Bu, maaf Bu, saya terlambat. Menurutmu alasanmu apa? Artinya seperti itu. Kita tanyakan dulu alasannya. Kemudian
bagaimana yang harus atau besok harus bagaimana. Jadi kita tanyakan pada muridnya, tidak kita yang menentukan. Berarti besok kamu harus enggak, tapi kita kembalikan lagi kepada anak. Itu cuma sulit, tapi memang nanti hasilnya luar biasa. Semoga bisa kita lihat. Oke. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Maka kita ada proses menciptakan tadi sudah disampaikan pada Bu Ati, memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memberikan kesempatan murid untuk disiplin, memulihkan dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ketika mereka menyadari kesalahan itu karena sadar dengan sendirinya, bukan karena kita paksa. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Ketiga, restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu terlambat masuk kelas? Saya sarapan dulu Bu di kantin. Kenapa? Enggak sarapan. Kalau di sini sih betul, nggak tahu. Paling sulit ketika bertanya pada anak yang memang jawabannya itu. Mending kalau memang ngerti karepe anak itu kita lebih enak menangani. Kadang di sini kan yang kita hadapi adalah anak-anak yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Jadi menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya mereka menyadari yang yang mereka lakukan itu salah, tetapi kita tidak menghakimi. Bisa buatan itu, Pak. Dicoba bisa. Ya bisa. Artinya kita gimana caranya? Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, seperti tadi ada keyakinan bahwa apa yang sudah diyakini anak, apa yang sudah disepakati bareng-bareng dengan mereka antara kita murid, ya kemudian kita buat sebagai keyakinan, maka mereka harus mentaati karena mereka menulis sendiri, ya, menulis sendiri. Ini tidak ada suaranya. Panjenengan kalau nanti ini ada suaranya, panjenengan tertawa, itu suara saya besar sekali. Astaga itu. Ini ceritanya saya menanyakan mengapa Ida itu tidak mengumpulkan tugas. Alasannya dia scroll TikTok sampai jam 12 malam sehingga tidak tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut kamu salah nggak? Dia Bu, saya tidak melakukan. Jadi dengan sendirinya dia sadar. Cuma ini 1001 Bu. Artinya bagaimana? Kalau ditanya anak-anak yang memang bisa menjawab seperti itu ya. Kalau yang ditanya itu Stephen, Mirza, kita sampai ya butuh perjuangan, butuh kerja keras ya. Nah itu. Sabar nih Pak nih. Itu sabar. Jadi di dalam video ini ada identitas, validasi identitas, menstabil tindakan tadi ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Karena saya tidak saya hukum Pak. Yeah. Bagaimana caranya kita menyadarkan anak tanpa menghukum? Itu restitusi. Sulit tapi memang membutuhkan kesabaran. Karena itu mungkin ya. Tahu aja.
Jadi ada sudah kami sampaikan 6 materi penutupnya. Ini sebagai penutup malam, budaya positif yang diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu yang terpenting. Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Semua butuh kerja keras, gitu, dan terus berproses. Jadi tidak semua mak berduduk. Kita butuh proses sedikit demi sedikit, karena budaya positif itu tidak langsung jadi. Jadi berproses. Tahun ini kemudian dari artinya kayak analisis SWOT. Dari kelemahan tahun lalu kita perbaiki tahun ini. Dari tahun ini nanti akan terus kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Itu namanya nanti akan menjadi budaya positif yang tidak mungkin tidak akan kita sadari bahwa itu sudah berlangsung lama. Artinya proses. Tidak serta-merta ini dicanakan harus terwujud, itu tidak. Yang terpenting bagi kita sebagai pendidik di SMP 4 Pegan dan satu atap adalah bagaimana kita secara bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan jargon satap mantap. Mantap napa mawon Bapak Ibu? Mantap, mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif dan peduli. Semoga jargon itu bisa terlaksana secara nyata, tidak hanya tulisan yang ditempel tanpa nyawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan usaha kita dalam mewujudkan siswa yang berkarakter dan berbudi pekerti baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian paparan dari materi kami berdua. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas. Ya, kalau saya menambahkan sedikit tadi tentang pertanyaannya Bu Ana, bagaimana cara langkah-langkah untuk menerapkan budaya positif di sekolah agar dapat tercapai. Kalau kita ini harus kolaborasi dari semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif itu sebenarnya kalau saya pribadi itu ada urutannya. Yang pertama kita adalah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita biasakan. Jadi siswa itu harus dibiasakan dengan menggunakan keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau kita sudah biasakan gitu itu nanti lama-kelamaan akan menjadi budaya positif kelas dan nanti bisa meningkat menjadi budaya positif sekolah. Yang paling penting itu kita sebagai guru nggak boleh capek untuk mengingatkan anak tentang keyakinan kelas agar menjadi budaya positif di sekolah ini. Gitu. Terima kasih. Itu
Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu guru semuanya. Kurang lebihnya apa yang kami paparkan di sini mungkin banyak kekurangan. Mungkin kita bisa kerjasama dan kolaborasi untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Saya yakin bisa karena kita adalah guru-guru yang hebat. Ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kanah Andriani, rekan dari Ibu Indah Nursanti di SMP 4 Pegandon. Menurut saya, yang sudah dipaparkan oleh Bu Indah tentang budaya positif sangat baik jika diterapkan pada siswa, terutama tentang keyakinan kelas yang akan menjadi pembiasaan baik bagi siswa. Mereka akan belajar menaati nilai-nilai kebajikan atas kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik, harus mulai belajar menerapkan posisi kontrol yang tidak merugikan bagi siswa, melainkan menjadikan siswa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Semoga dengan pengimbasan yang dilakukan Bu Indah bisa memberi pengaruh yang positif bagi sekolah kita ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.